Gagal ginjal kronis merupakan suatu keadaan di mana ginjal mengalami kerusakan yang serius, sehingga tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Fungsi utamanya adalah untuk menyaring darah dari limbah beracun maupun kelebihan cairan di dalam tubuh. Jika ginjal tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka kadar racun dan kelebihan cairan akan terkumpul di dalam tubuh dan itu bisa berbahaya dan menimbulkan masalah kesehatan. Pengobatan gagal ginjal itu pertama tergantung penyakit apa yang mendasarinya dan sudah seberapa parah daripada kerusakan ginjalnya. Jika kondisi ginjalnya sudah cukup parah, di mana fungsinya sudah sangat menurun, maka terapi hemodialisa atau cuci darah merupakan terapi utama sebagai pengganti fungsi ginjal yang menurun. Pengobatan gagal ginjal itu meliputi pengobatan pada penyakit dasarnya. Jadi kalau penyebabnya adalah hipertensi, maka pemberian obat-obat hipertensi tetap harus dilakukan. Begitu juga dengan pengobatan diabetesnya. Kalau penyebabnya adalah adanya batu atau sumbatan pada aliran air kencing, maka sumbatannya harus dihilangkan. Pada penderita gagal ginjal sudah mulai terjadi penurunan daripada hemoglobin disebabkan karena fungsi ginjal yang menurun, maka produksi hormon eritropoietinnya juga mengalami penurunan sehingga produksi Hb atau eritrosit pada sumsum tulang akan mengalami penurunan, sehingga pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronis harus diberikan hormon eritropoietin dari luar. Intake cairan juga harus mulai dibatasi karena ginjal yang bermasalah itu mulai mengalami penurunan kemampuan di dalam mengeluarkan cairan yang berlebih. Nah, untuk tolak ukurnya begini. Pasien yang mengalami atau didiagnosa dengan gagal ginjal kronis itu harus secara rutin dievaluasi berapa kemampuan ginjalnya untuk memproduksi air seni, sehingga dikumpulkan urin selama 24 jam, diukur, kemudian jumlah cairan yang diminum adalah jumlah air kencing 24 jam ditambah dengan 500 cc, karena dianggap 500 cc adalah jumlah cairan yang keluar melalui keringat. Dan soal makanan, ada beberapa pembatasan bagi pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis. Pasien gagal ginjal kronis disarankan untuk tidak memakan makanan yang tinggi protein. Tubuh memang memerlukan protein sebagai zat pembangun dan pendorong metabolisme dalam tubuh. Namun, bagi penderita gagal ginjal kronis, makanan tinggi protein menyebabkan penumpukan produk limah yang terlalu besar di ginjal. Daging sapi, daging domba, ikan, kuning telur, susu, dan makanan olahan susu adalah contoh makanan yang kaya protein. Bila kita memiliki penyakit ginjal, maka makan terlalu banyak atau terlalu sedikit protein itu akan mengganggu atau membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Ukurannya memang kalau kita makan makanan yang berlebih protein, maka produknya yang berupa urium itu berlebihan. Maka urium itu menimbulkan gejala klinis dari sakit kepala, mual, kesadaran menurun, bahkan bisa muntah darah. Untuk takarannya itu proteinnya sekitar 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau berat badannya sekitar 50 kg, maka kira-kira 30 gram protein yang bisa dikonsumsi perharinya. Makanan tinggi fosfor juga harus dihindari.
Memang mineral fosfor dapat membantu ginjal dalam menyaring zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Namun, terlalu banyak fosfor dalam tubuh justru dapat mengganggu kerja ginjal. Makanan-makanan yang kaya fosfor, misalnya produk olahan susu, seperti keju, yogurt, es krim, selai kacang, sarden, minuman-minuman bersoda, maupun bir. Makanan-makanan tinggi garam juga harus dihindari. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang kaya garam itu akan mengakibatkan tekanan darah susah sekali untuk dikendalikan, dan cairan di dalam tubuh kita sukar sekali untuk dikeluarkan, sehingga terjadilah penumpukan cairan di dalam tubuh, terutama kita lihat di daerah pergelangan kaki. Makanan-makanan yang tinggi garam, daging kalengan, ikan kalengan dan kerang, keripik asin, kacang asin, mie instan, acar, dan makanan cepat saji. Makanan tinggi kalium ini juga sangat-sangat dihindari bagi pasien dengan gagal ginjal. Karena apa? Kelebihan kalium itu tidak mampu dibuang oleh ginjal yang mulai fungsinya menurun. Nah, kelebihan kalium itu bisa menimbulkan gangguan elektrolit di dalam tubuh, akhirnya menimbulkan gangguan listrik pada jantung, yang kadang terjadi penyakit yang disebut dengan aritmia jantung. Makanan yang kaya dengan kalium itu contohnya dari buah dan sayur, kentang, asparagus, labu, brokoli, bayam, apokat, pisang, buah kering, jeruk, kiwi, melon, anggur, dan apokat. Jadi rekan-rekan yang memiliki keluarga memiliki penyakit ginjal, baik yang belum menjalani cuci darah maupun yang sedang menjalani cuci darah, memang terapi cuci darah adalah bagian daripada terapi pada pasien-pasien gagal ginjal stadium 5 atau stadium end stage. Tetapi cuci darah saja tidak cukup untuk manajemen di dalam penyakit gagal ginjal kronis. Pemberian hormon eritropoietin secara rutin juga diperlukan untuk mempertahankan hemoglobin dalam batas normal. Batasi intake cairan agar tidak terjadi kelebihan cairan sehingga tertumpuk di dalam tubuh kita yang justru bisa menimbulkan gangguan sesak napas. Kelebihan kalium memang bisa dibuang oleh hemodialisa atau mesin cuci darah, tetapi peningkatan yang sesaat saja dari peningkatan kalium itu bisa menimbulkan gangguan pada irama jantung, sehingga makanan yang kaya kalium kalau bisa sangat-sangat dihindari. Nah, untuk teman-teman yang punya keluarga sedang menjalani hemodialisa, itu pengobatan dasarnya juga jangan dilupakan. Misalnya pada pasien gagal ginjal karena diabetes, maka pemberian obat insulinnya tetap harus diberikan dengan tujuan adalah mempertahankan vitalitas daripada organ-organ lain selain ginjal. Kemudian obat-obat hipertensi diberikan karena di samping untuk mengontrol tekanan darah, untuk mencegah pemburukan. Misalnya bisa saja dengan tensi yang tinggi, di samping terkena penyakit ginjal, pasiennya bisa juga terkena stroke dan sebagainya. Cukup sekian rekan-rekan topik kita hari ini tentang makanan pada penderita gagal ginjal kronis. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar.